نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Melanjutkan yang kemarin masih dalam kitab yang sama, Fiqhus Sirah. Perjalanan berikutnya adalah perjalanan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke daerah Syam. Syam itu kemarin sebagaimana yang saya sampaikan, itu kalau sekarang sudah pecah jadi beberapa negara. Di antaranya Jordania, Syria, ya, Palestina, itu semua masuk mana? Syam. Ya, Syam. Kalau dulu jadi satu komplek, satu Syam gitu. Sekarang sudah pecah-pecah. Pembahasan tentang perjalanan Nabi yang pertama kali, karena nanti ada yang kedua kali. Nabi ke Syam nanti ada yang kedua kali. Ini yang pertama. Ketika Nabi mencari rizki, kerja. Jadi ketika Nabi berumur 12 tahun, ini saat umurnya Nabi 12 tahun, beliau bermusafir dengan pamannya Abu Thalib menuju ke Syam untuk berdagang. Maka ketika sampai di pertengahan jalan, ketemu sama seorang rahib. Rahib ini kayak pendeta begitu, ustadz, yai. Namanya Buhaira, ada lagi yang baca Bahira. Buhaira ini pinter kitab Injil, alim kitab Injil. Tahu betul tentang agama Nasrani, jadi ajaran Nasrani yang asli. Injil yang masih asli, tahu betul. Ketika Buhaira spontan baru melihat Nabi Muhammad SAW, langsung tahu, wah, ini bukan orang biasa ini. Diperhatikan, diajak bicara, tambah yakin, ini bukan manusia biasa ini. Ini Nabi akhir zaman ini, kayak sifatnya kayak di dalam kitab Injil. Akhirnya tanya ke Abu Thalib, Pak, paman, ini anaknya siapa ini? Yang jenengan bawa ini anaknya siapa? Abu Thalib kebiasaannya jawab, anakku. Karena yang ngasuh Abu Thalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, Nabi umur 8 tahun, yang ngasuh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, ini anakku. Karena orang Arab biasa, Pak D sama ponaan itu kayak anak sendiri. Pak D, paman itu kayak bapaknya sendiri, dari akrabnya. Jadi kalau orang dulu kalau yatim, itu gak bingung sudah. Diambil langsung sama saudaranya. Kalau sekarang gak ngurus saudaranya. Ya, gak ngurus, taruh panti asuhan begitu. Enggak semua, ada yang begitu. Kalau dulu, ya, orang-orang itu dari perhatiannya sama keponakannya, kalau misalnya yatim langsung diambil. Jadi seakan-akan gak yatim. Ada yang ngurus sudah. Langsung ada yang ngurus. Nah, Abu Thalib jawab, ini anakku. Buhaira bilang, gak mungkin. Ini bukan anakmu ini. Tahu dia. Ini bapaknya namanya bukan Abu Thalib. Di Injil bapaknya namanya bukan Abu Thalib. Akhirnya, kalau pengetahuan saya, sak ngertiku bapaknya sudah mati. Ya Banda, ayo. Mati ora? Sudah mati betul? Loh, kok tahu ente? Kok tahu kamu? Iya betul, ini keponakan saya.
Ini anak saudara saya Abdullah. Loh ya toh? Betul berarti, feeling saya betul. Perasaan saya betul ini. Bilang, iya betul, bapaknya mati, ibunya masih, Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Ini Muhammad ponakan saya masih dalam kandungan ibunya. Kata Buhairah, ya benar, baru benar. Kalau begitu betul, baru benar. Cocok, betul. Akhirnya Buhairah bilang begini, Pak, jangan dibawa ke Syam, gue balik. Pak pulang lagi ke Mekah. Hati-hati. Ini diincar sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu nunggoni ketemu sama Muhammad ini mau dibunuh biar nggak ada, nggak muncul Nabi akhir. Nabi yang terakhir biar nggak muncul karena orang Yahudi nggak pengen Nabi yang terakhir dari bangsa Arab, pengen dari Bani Israel. Hati-hati Pak pulang Pak. Karena ini anak bakal jadi orang hebat ini. Ini orang istimewa ini. Pak pulang Pak. Akhirnya Abu Thalib cepet-cepet bawa pulang. Kemudian fase selanjutnya Nabi mulai agak dewasa. Kan tadi umur 12 tahun ke Syam terus dijak pulang. Agak dewasa Nabi SAW. Cari rezeki, kerja sendiri. Nabi sempat berdagang. Nabi sempat gembala kambing. Nabi itu kalau dagang pinter, Nabi itu miskin, gak punya apa-apa. Abu Thalib itu juga miskin. Tapi Nabi gak ngerepoti Abu Thalib. Abu Thalib itu miskin. Abu Thalib itu ayahnya Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Miskin. Fakir, gak punya apa-apa. Biayain Nabi Muhammad itu gak mampu. Jadi bukan justru Nabi Muhammad tambah ngentek-ngentek panganan. Enggak. Justru Nabi Muhammad barokai keluarganya Abu Thalib. Justru malah Abu Thalib jadi makmur karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau kerja, Nabi datang ke tempatnya orang gitu. Tidak punya uang, tidak punya modal kok. Pak tak jualkan Pak. Tak jualkan nanti untungnya dibagi. Gitu. Atau nanti saya kasih fee begitulah baratnya kalau zaman sekarang. Oh, Nabi itu banyak orang titip dan barang sama Nabi banyak. Karena orang kalau titip sama Nabi pasti untung dan gak mungkin dibohongi. Makanya Nabi itu mulai masih belum 20 tahun, masih belasan tahun, itu terkenal julukannya Al-Amin. Yang amanah. As-Sadiqul Masduq, jujur dan bisa dipercaya. Shallallahu alaihi Nabi. Wah sudah, orang titip duit sama Nabi, titip barang sama Nabi, suruh dolno gitu. Percaya sudah. Sampai hampir semua bakul-bakul itu titipnya sama Nabi. Itu Nabi ya nggak geser sedikit pun. Sallallahu alaihi Nabi. Belas nggak geser. Bakul-bakul itu titip sama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi juga gembala kambing. Sampai Nabi itu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kuntu ara'al ghanam ala qararit ahli Makkah. Saya itu dulu sampai dari susahnya Nabi dan konaahnya Nabi, nerimanya Nabi. Saya itu kadang gembalakan kambingnya orang itu dibayar cuma berapa peser tok. Jadi saya tidak apa-apa. Saya terima. Tidak harus banyak, mahal bayarannya, enggak. Padahal biasanya kalau perusahaan yang terpercaya itu tambah, harganya tambah naik gitu ya. Orang tambah pinter, tambah gajinya tambah tinggi. Tapi enggak ada masalah mau digaji berapa, enggak ada masalah. Dan ngambil untungnya Nabi itu enggak ngawur ya. Waktu saya corona juga enggak. Nabi enggak ngawur. Sewajarnya. Wajarnya ini ngambil untungnya berapa? Enggak ngerusak harga yang lain. Enggak ngancurkan harga-harga pasar yang lain enggak. Wajar Nabi itu ngejualnya. Bahkan Nabi itu kalau jual, kalau bisa timbangannya dilebihkan. Makanya Nabi bersabda, zin wazid. Kalau timbanglah dengan benar. Misal 1 kilo ya 1 kilo. Nek iso tambah ono. Takutnya timbangannya itu enggak pas. Tambah ono sidik. Jadi kamu misalnya jualan beras. Ada orang beli 5 kilo. Kalau Nabi tambahi setengah on, seperempat on, tambahi. Supaya apa? Takutnya timbangannya salah malah kurang. Termasuk wailul lil
mukhallifin, malah bahaya. Nabi tambahin. Jadi Nabi itu orang yang beli sama Nabi itu servis betul. Luar biasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi enggak pernah melakukan apapun yang dilakukan oleh anak-anak muda. Yang melekan kalau malam, gaple, terus main perempuan, minum minuman keras. Enggak. Nabi itu cerita. Saya itu enggak pernah pengen melakukan sesuatu yang dilakukan orang-orang jahiliyah 2 kali. Enggak pernah. Maksudnya 2 kali gimana? Saya itu manusia biasa. Nabi itu kan manusia biasa, sama kayak kita manusia. Cuman basyaran la al-basyar. Shallallahu ala Nabi. Jadi karena Nabi itu manusia, di awal Nabi dengar ada orang misalnya main gitar. Itu Nabi pengen ikut. Karena manusia, sifat manusiawi. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat, kan Nabi kalau gembala kambing itu di luar Mekah. Ketika Nabi baru sampai di gerbang kota Mekah, Nabi SAW itu kayak telinganya itu langsung ada kekuatan Allah, kekuatan ilahi yang buat Nabi Muhammad itu ngantuk. Tiba-tiba ngantuk Nabi itu. Males loh, langsung ngantuk. Kalau kita kan malah ada ngono malah melek, ya. Tambah melek, rasido ngantuk. Kalau Nabi ini pertama kali beliau ingin, terus Nabi dijadikan Allah itu dikasih ngantuk sehingga Nabi tidur. Yang bangunkan Nabi terik matahari, tiba-tiba bangun sudah siang. Rasido, gitu loh. Besoknya enggak mau lagi. Nanti ada apa lagi kebiasaan jahiliyah, Nabi pengen. Terus ada kekuatan Allah, Nabi ngantuk, tidur, itu lagi. Jadi selalu dihalangi dengan kekuatan ilahi sehingga Nabi Muhammad enggak jadi melakukan hal tersebut. Nah, ini justru menunjukkan kepada kita, Nabi itu manusia biasa. Kalau Nabi enggak punya keinginan belas ikut kebiasaan anak-anak muda, orang-orang jahiliyah, ya aneh. Dia bukan manusia itu. Paham ini ya? Jadi justru ini kesempurnaan untuk Nabi. Bahwa Nabi itu dalam pelindungan Allah. Makanya Nabi di awal pengen. Terus dilindungi sama Allah. Sehingga kedua kalinya sudah gak pengen lagi. Karena alah kok paling ya turu meneh. Paling ya dijaga lagi, dihalangi lagi. Gak jadi ke sana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu. Nah, hikmahnya apa hikmahnya? Nah, seperti biasa, Fiqh Sirah ini menjelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Hikmahnya yang pertama, tentang cerita Buhairah tadi, si rahib, si pendeta tadi. Itu hadisnya sebetulnya panjang lebar, disingkat. Jadi Fiqh Sirah ini kisahnya enggak terlalu panjang, tapi mengambil hikmah-hikmahnya yang banyak. Hikmahnya apa? Bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu tahu persis bahwa akan muncul nabi yang terakhir. Akan muncul seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jelas dalam kitab mereka. Makanya di Maulid Tiba, al-hadithul tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu as-suddum. Ka'bul Ahbar. Dia itu mantan orang Yahudi. Penganut kitab Taurat. Belajarnya sama bapaknya. Taklim sama bapaknya. Kitab apa? Tahu? Taurat. Belajar sama bapaknya kitab Taurat. Taklim sama bapaknya. Nah, kitab zaman dulu enggak kayak zaman sekarang. Kertasnya bagus-bagus. Kitabnya mini-mini, kecil-kecil. Enggak. Kitab zaman dulu tuh gede-gede. Karena langsung dari kayu itu masih tebal-tebal itu. Dari kayu itu loh, masih tebel-tebel. Jadi bukanya aja rotok abot kan begitu, buka lembarannya aja agak berat. Nah, si Ka'bul Ahbar ini heran, loh,
kok ada satu lembar yang sobek. Mana ini? Penasaran. Nah, bapaknya masih ada. Berani tanya, taklim sampai khatam itu satu sobek itu penasaran dia. Apa ya ini isinya ini yang sobek ini? Falamma mata abi, bapaknya meninggal. Fatahtuhu, dibuka kotaknya. Wis dadi warisan rak apa-apa. Dibuka, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ternyata di kertas yang disobek bapaknya itu, dalam kitab Taurat yang disobek ada cerita tentang nabi yang nanti diutus di akhir zaman. Ada kitab Taurat, apa mana Injil. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya kota Madinah. Padahal dulu namanya belum Madinah, masih apa? Yathrib. Tahu Madinah namanya. Wa sultanuhu bisyam. Nah ini. Dan tanda kenabiannya di Syam. Ini Syam. Tadi Nabi kan perjalanan ke Syam kan? Nah, itu ada awan yang mengikuti Nabi, mayungi Nabi. Sehingga Nabi gak kepanasan. Shallallahu alaihi Nabi. Buhairah melihat gerak-geriknya Nabi, tingkah lakunya Nabi, langsung apal tahu. Wah, Nabi. Ini mau jadi Nabi nih. Calon Nabi. Tak perlu nulis baliho. Saya adalah Nabi akhir zaman. Tak perlu. Adil, jujur, amanah. Oh, tak perlu. Tak perlu baliho, MMT, sudah. Pendeta, orang alim lihat sudah tahu. Ini Nabi ini. Ini bakal calon Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Jadi tanda kenabiannya betul. Tahu. Dulu tuh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mau minta tolong, minta hujan sama Allah, itu tawasulnya sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok pas ada Nabi Muhammad kok ya dimusuh? Hasud. Hasud sebagaimana kemarin Madros. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, baghyam bainahum. Benci mereka sama Nabi, enggak mau dari bangsa Arab. Padahal dulunya Nabi belum ada. Itu kalau tawasul sama siapa? Nabi Muhammad. Minta apa hajat tawasulnya sama Nabi Muhammad orang Yahudi itu. Tapi kok pas Nabi Muhammad sudah lahir kok mau dibunuh. Masya Allah. Hasud, orang hasud itu ya begitu. Gimana caranya sampai dapat maksudnya, tujuannya. Itu dalam Al-Quran Allah ceritakan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Nabi Muhammad sudah datang, sudah muncul wujud kafaru bih, mengkufuri Nabi Muhammad. Dulu tawasul, sekarang kafir. Lho piye? Karepmu piye? Fala'natullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah bagi mereka. Padahal mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam Al-Quran Allah ceritakan. Orang Yahudi Nasrani itu apal sifat Nabi Muhammad lebih apal daripada sifat anaknya sendiri. Yang darah dagingnya sendiri. Itu mereka tidak seapal sifatnya sama Nabi Muhammad. Dari detailnya Allah mensifati Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Dari detailnya Allah mensifati Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Jelas dalam Al-Quran Allah ceritakan itu semuanya. Gak mungkin dusta, bohong, hoax. Jelas Al-Quran yang menceritakan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lebih kenal Nabi Muhammad daripada kenal anaknya sendiri. Padahal orang tua tahu anaknya, apal anaknya. Ini lebih apal Nabi Muhammad daripada anaknya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu ingin membuktikan. Tanya sama seorang mantan Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Mu'alaf, masuk Islam jadi sahabat Nabi. Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tanya, Abdullah, apakah dulu kamu itu kenal Nabi Muhammad sebagaimana kamu kenal anak kamu? Persis sama kamu kenal anak kamu? Katanya Abdullah bin Salam mantan Yahudi ini, na'am wa akthar. Iya, bahkan lebih dari anak saya sendiri. Ini pengakuan mantan Yahudi. Allah itu mengutus aminnya di langit kepada aminnya di bumi. Siapa aminnya Allah di langit? Malaikat
Jibril. Yang terpercaya di langit siapa? Malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan ke Rasul. Kepada Al-Amin yang di bumi. Siapa Al-Amin di bumi? Nabi Muhammad SAW. Disebutkan semua sifatnya Nabi. Begini. Lah kalau anak saya belum lahir, ya saya tidak tahu irungnya piye, matanya gimana. Ente tahu? Ente mau punya anak, model anakmu piye? Catnya apa? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tahu. Kulitnya warnanya ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Apal, belum lahir sudah apal. Berarti lebih apal sifat Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Nabi itu kenapa menggembala kambing? Kenapa menggembala kambing? Ada hal-hal hikmah-hikmah yang penting di situ. Pertama, Nabi itu supaya tahu, supaya memiliki perhatian khusus. Orang gembala kambing itu gak gampang. Harus perhatian. Kambing itu kalau sudah sakit, sudah gak beres, mati. Nah, Nabi, bagaimana Nabi memperhatikan kambing, kesehatannya kambing, makannya kambing, supaya nanti Nabi Muhammad bisa ngurus umat secara sempurna. Jadi ngurus kambing angon wedhus baru. Semua para nabi enggak ada. Tidak Allah mengutus seorang rasul kecuali dia menggembala kambing. Walaupun bukan Nabi Muhammad, rasul siapapun, 25 rasul itu semua pernah gembala kambing. Kenapa? Karena apa? Diperintahkan Allah sebelum ngurus umat, ngurus kambing dulu. Dan juga Nabi meringankan beban pamannya. Nabi tinggal sama Abu Thalib, gak ngerepoti. Asal mangan, turu. Kalau kita numpang di rumah orang, paling numpang 100%. Ya toh? Numpang sak mangane, sak turune, sak listrike, sak gombene kabeh. Tapi Nabi pengertian. Nabi tahu. Nabi juga prihatin. Pamannya gak kaya, orang miskin. Nabi Muhammad sehingga kerja, jadi Nabi Muhammad bisa membiayai dirinya sendiri. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wes barokai. Ya toh? Abu Thalib gak kerepotan, biayai dirinya sendiri. Luar biasa. Manusia yang paling tidak merepotkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, ini menunjukkan rizki yang paling barokah itu yang dari hasil keringat sendiri. Bukan dari keringat orang lain. Bukan dari hasil orang lain, tapi dari keringat sendiri. Hasil jerih payah sendiri. Kerja. Karena tidak ada seorang rasul pun kecuali dia kerja. Gembala kambingnya kerja. Pernah sering saya sampaikan, atau Nabi Nuh dulu tukang kayu. Nabi Dawud tukang besi. Nabi Muhammad pedagang. Karena Jazirah Arab saat itu pinter-pinter dagang. Nabi pinter dagang. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita bahwa rizki yang paling barokah itu yang dari hasil jerih payah sendiri, hasil sendiri. Makanya Nabi kerja sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini juga pelajaran yang ketiga bagi seorang dai, orang ustadz, seorang mubaligh, seorang muallim, seorang syekh. Jangan ente tidak kerja asal amplop. Asal apa? Amplop. Ngandalno amplop, ngandalno bisyarah, enggak dikasih amplop ngamuk. Diundang enggak mau lagi. Grundel di belakang. Nah, ini pelajaran juga dari Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Orang kalau pendakwah, dai, ustadz, dia punya pekerjaan, dia nggak akan berharap itu amplop itu. Mau dikasih berapapun dia terima. Dia enggak lihat isinya. Kenapa? Dia dakwah ini untuk Nabi, dikasih ya sudah syukron, jazakallah khair. Enggak dikasih ya sudah, belum rizkinya dari pekerjaannya. Ini pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya
dakwahnya Nabi untuk Allah murni, tidak berharap dikasih orang. Lah kalau dai sudah berharap dikasih orang, berharap amplop, ya sudah, jangan berharap dakwahnya berhasil. Jangan berharap ada orang Islam orang mau Islam di tangannya dia. Oh, dia berharap duniawi kok. Berarti kan dia kayak orang jualan ayat, ya enggak? Kayak orang jualan hadis. Orang jualan ilmu. Kenapa? Dibayar, berharap bayaran. Kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hikmah yang berikutnya. Nabi itu mulai bayi, enggak ada cacat. Cari kekurangan Nabi enggak ada. Jadi orang kalau mau nyacat Nabi setelah Nabi jadi Rasul dakwah, Allah biyane ngene kok saiki kok etok-etok. Kalau kita mungkin dulu mantan peminum, terus tobat, mondok, ada sing ngilokke, ada sing mencacat. Ambiyen kowe yang ngombe lho. Padha mbiyen kowe yang ngombe kok. Nah, bisa, dicacat bisa. Cari kesalahannya bisa. Kalau kita ini, wah dulu masa mudanya punya banyak kesalahan, banyak dosa. Cari cacatnya, cari kurangnya, cari aibnya ada. Tapi kalau Nabi, orang Arab mau cari aibnya Nabi dulu masa muda, apa ya ora ono. Masa mudanya yang nggak pernah ikut-ikutan aneh-aneh. Kok hal yang nggak bener, yang nggak faedah aja Nabi nggak pernah. Jadi dicari kekurangannya nggak ada. Nah, ini hikmah. Bahwa Allah menjaga Nabi mulai lahir. Mulai sebelum lahir itu namanya harum. Lahir harum, terus balita harum, remaja harum, sampai diangkat jadi Rasul selalu harum. Shallallahu alaihi Nabi. Gak ada cacatnya, aibnya sama sekali. Ini penjagaan Allah yang luar biasa bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini khususiyah bagi Nabi, keistimewaan bagi Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fa innaka bi a'yunina. Kamu ini selalu ada di hadapan mataku, diperhatikan sama Allah. Inayah khassah, perhatian khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu dikintirkan sama ibunya, dihanyutkan sama ibunya di sungai. Yang ngurus siapa? Siti Asyah dan Fir'aun. Masih ada yang ngurus. Tapi kalau Nabi nggak ada. Pamannya miskin, Abdul Muthalib sediluk umur 8 tahun meninggal. Ibunya umur 6 tahun, Nabi meninggal. Ayahnya Nabi dalam kandungan meninggal. Siapa yang biayai Nabi? Siapa yang ngajari Nabi? Siapa yang didik Nabi? Langsung Allah. Langsung Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya, yang ngajari saya, yang narbiyah saya langsung Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Makanya akhlaknya, adabnya yang terbaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi fitrahnya manusia ada dalam diri Nabi. Makanya Nabi kan pernah lupa. Ya enggak? Nabi disantet. Akhirnya Nabi ada hal-hal duniawi yang lupa. Turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Total 11 ayat. Karena santetannya itu ada 11 jarum. 11 apa? Jarum. Sehingga tiap satu ayat lepas. Sehingga Al-Falaq An-Nas turun. Nah kalau Nabi nggak disantet, nggak turun Al-Falaq An-Nas. Ini disantet kejet-kejet terus. Karena nggak pernah baca Al-Falaq An-Nas. Jadi tujuan Nabi disantet. Kenapa? Biar turun Al-Falaq An-Nas. Makanya Nabi beliau bersabda dalam Muwatta diriwayatkan oleh Imam Malik. Innama ansa au unassa li asunna. Saya ini kenapa kok lupa, kata Nabi. Pernah lupa. Atau dibuat lupa oleh Allah. Dilalek kayak Gusti Allah. Aslinya orang lali. Tapi sama Allah disengaja lali. Lali wae. Sengaja. Untuk apa? Supaya saya mensyariatkan. Nah kalau Nabi gak pernah lupa dalam sholat. Karena Allah sujud sahwi. Lah awakmu lali terus. Gak ada sujud sahwi. Ya kan? Lola lali terus gak ada sujud sahwi. Nah Nabi dilupakan sama Allah sehingga ada sujud sahwi. Sesuai sama kita. Nabi pernah lupa enggak tasyahud awal, ya awake dhewe ya tahu, ya. Nabi pernah lupa enggak kunut, ya. Supaya kita tahu, oh kalau enggak kunut sunnah sujud sahwi. Enggak tasyahud awal, sunnah sujud sahwi. Begitu, sesuai sama kita.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi fitrah manusia ada dalam diri Nabi. Itu kesempurnaan Nabi, bukan kekurangan. Karena apa? Kita sama-sama manusia dengan Nabi. Jadi Nabi bisa jadi uswatun hasanah. Kalau Nabi tidak punya itu semuanya, ora lali blas, tidak ada keinginan untuk itu sama sekali. Wah ya apa ya ampuh men kan begitu. Orang menungsowi jenis lain itu. Bukan manusia, tapi Nabi manusia. Tapi lanjutkan. Lakal bashar. Jadi ini kata Imam Syekh Buti, pengarang kitab ini, Syekh Ramdan Al-Buti menyatakan ini min a'zamil ayat ad-dalla ala ma'na nubuwah. Ini termasuk tanda yang paling agung atas kenabian Nabi Muhammad. Kemanusiaan Nabi ini loh. Basyariahnya Nabi Muhammad ini termasuk apa? Tanda kenabian yang paling apa? Agung. Makanya dalam Al-Quran Allah menceritakan orang-orang kafir itu gak percaya sama Nabi Muhammad. Mali hadzal rasul. Apa ini rasul kok kayak gini? Ya'kulut ta'am, makan. Wa yamshi fil aswaq, kerja di pasar, masuk pasar. Masa rasul kayak gini? Padahal basyariah Nabi itu tanda kesempurnaan, kemuliaan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia biasa bisa nanggung Al-Qur'an. Gitu. Kalau malaikat, kalau manusia ampuh ya wajar. Oh ini malaikat aja Al-Quran gak bisa nanggung. Ini Nabi manusia biasa bisa nanggung. Hebat. Malaikat gak mampu. Gunung yang kuat gak mampu. Lau anzalna al-Quran ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gak mampu. Nabi manusia biasa mampu. Berarti apa? Tanda kenabian paling top. Manusia biasa. Punya basyariah. Punya fitrah manusia sama kayak kita. Yo mangan, yo kerja. Tapi mampu. Nanggung, disakiti, dilempari kotoran, dipukuli, diusir, yo guyu. Menungso loh, menungso. Manusia. Bukan manusia ampuh, bukan malaikat. Kalau malaikat gak punya nafsu. Ini punya nafsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini penting ini kita pahami. Jadi sifat basyariahnya Nabi masuk tanda yang paling agung tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang besok insyaallah di MAJT Karim besok. Insyaallah lanjut tentang perdagangan Nabi dengan harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana kisah Nabi kerja dengan Sayyidah Khadijah dan juga pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah insyaallah akan diceritakan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.